Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Saya Septian Laksana selaku MC kali ini akan mewawancarai seorang narasumber yang sangat berpengaruh di dalam bidang sinematografi. Langsung saja ini dia, Mas Ferdian. Halo Mas, apa Halo kabar? Mas, baik Mas. Gimana rasanya diundang di sini? Rasanya sangat senang sekali ya bisa berbagi pengalaman sama teman-teman semua. Ya. Oke, jadi kita akan berbicara tentang Mas juga sedikit sama juga apa yang Mas lakukan sekarang. Jadi untuk teman-teman nih yang mau tahu tentang Mas sekarang lagi ngapain nih? Maksudnya pekerjaannya apa dan Sebelumnya saya perkenalan dulu ya Mas. ya. Nama saya Ferdian Eka Pratama. Umur saya 21 tahun dan sekarang saya sedang menjalani bisnis usaha di bidang dokumentasi video. Dokumentasi video. Itu meliputi company profile, wedding sinematografi, pre-wedding, dan video iklan lainnya. Branding saya bisa dilihat di Instagram dengan user FEP Sinematografi. Tempat kerja saya ada di Tangkisan Pos Jogodalan, Klaten, dan saya sudah merintis usaha ini sekitar 4-5 tahunan ini Mas. Wah, sudah lama ya. Nanti teman-teman bisa cek nanti di Instagram FEP_sinematografi ya Mas ya? Iya Mas. Oke. Jadi kita langsung aja. Jadi kita akan membicarakan tentang TIK alias Teknik Informasi dan Komunikasi. Jadi pertanyaan pertama, di bisnis atau perusahaan Mas ini, bagaimana peran TIK dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan FEP_sinematografi? Ya, kalau peran TIK ini di bidang bisnis saya itu sangat besar, bahkan sangat banyak ya Mas. Karena kan dulu awal mula saya mendirikan PH saya ini, saya nggak langsung mengenal apa itu yang namanya Instagram, apa itu TikTok, dan bagaimana promosi di TikTok dan Instagram. Saya belum tahu itu semua Mas. Dan 1-2 tahun pertama itu saya job masih sepi Mas, karena cuman dari mulut ke mulut. Oke. Nggak ada yang namanya kita promosi di internet, kita promosi di Instagram, TikTok, nggak ada, karena faktor yang tidak tahu caranya dan tidak tahu bagaimana buatnya. Jadi kita cuma mengandalkan dari mulut ke mulut, dan karena dari mulut ke mulut itu kan penyebarannya lama ya. Lambat. Penyebarannya lambat, jadi tidak bisa menjangkau kalangan banyak orang. Betul. Terus 2 tahun berjalan, akhirnya saya belajar sama juga PH, salah satu PH yang ada di Jogja. Saya belajar privat di sana. Di sana saya diajari bagaimana cara membranding PH yang baik dan bagaimana promosi yang baik. Nah, setelah itu saya mencoba untuk dipromosi di Instagram dulu Mas. Di TikTok belum tahu caranya. Saya di Instagram, promosi di Instagram. Itu pun setengah tahun itu masih sepi, karena saya hanya memposting portofolio saya kan landscape Mas. Oke. Dan sedangkan di Instagram itu yang bisa FYP, bisa sampai banyak orang itu, yang cepat naiknya kan potret. Yang Reels itu ya? Reels. Saya belum tahunya di situ. Maka dari itu kan terus berjalannya waktu, saya mulai memanfaatkan Instagram untuk media promosi. Dan bahkan konten di Instagram saya itu ada yang tembus 80k views. Alhamdulillah. Berarti udah jalan ya, berarti udah pakai Reels gitu. Sekarang udah mulai tahu cara menggunakan Reels, cara biar konten yang bisa FYP itu gimana. Sambil jalan masih belajar ya. Iya. Oke. Lalu pertanyaan keduanya, apa saja manfaat penggunaan TIK dalam proses dokumentasi visual, khususnya dalam bidang jasa dokumentari wedding dan event Mas ini? Nah, kalau dokumentasi visual itu di bidang TIK itu juga sangat dibutuhkan ya Mas, karena kan sekarang itu
konten yang bentuk gambar sama konten yang video itu lebih ditarik, lebih customer itu lebih melirik konten yang bentuk video karena dilihat pun lebih variatif, inovasinya lebih banyak dan perkembangannya juga lebih banyak. Jadi pemirsa-pemirsa yang lihat konten kita itu lebih suka video karena tidak membosankan, Mas. Iya, karena bergerak kan ya. Iya. Oke. Lalu bagaimana perusahaan FEP_sinematografi ini memastikan keamanan data dan privasi pelanggan dalam penggunaan TIK ini? Ini berarti privasi pelanggan yang nge-booking kita ya, Mas. Iya. Berarti kalau pertama itu kalau mau nge-booking kita itu kita harus yang pertama itu dia harus mengisi data diri. Data diri seperti nama, alamat, username Instagram, dan vendor-vendor yang bekerja dalam hari H tersebut, Mas. Dan keamanan itu kita jaga karena itu masuknya kita yang admin itu adalah orang dekat saya, Mas. Jadi nomornya pun juga saya ke-connect di HP saya. Jadi masih saya pantau pergerakannya gimana. Walaupun adminnya ada sendiri, tapi saya bisa memantau keamanan data-data pelanggan langsung, Mas. Karena kan WA-nya sekarang kan bisa di-connect 2 device, Mas. Jadi insya Allah untuk keamanan data pelanggan kita usahakan aman, nggak ada yang bocor. Bahkan kalau setelah hari H, kalau kita mau upload di Instagram kita untuk portofolio pun kita kebanyakan izin ke customer, Mas. Ini boleh atau enggak. Contohnya kalau di dunia wedding sinematografi kan ada customer yang wedding konsepnya wedding syar'i, itu kan dia nggak mau diposting sedikit pun, makanya kita rahasiakan. Bahkan hari H pun kita nggak posting kalau kita bekerja di situ, Mas. Karena dia udah request, Mas, jangan diposting, jangan diupload ya. Berarti bisa request ya, terus sama nggak harus posting juga gitu. Bisa. Jadi kita sebelum posting pun kita tanyakan ke klien, Kak, ini boleh diposting atau enggak. Kalau kliennya nggak menghendaki untuk diposting, kita nggak upload kontennya, Mas. Berarti sangat merespek atau menghormati privasi orang juga ya. Iya. Gitu. Bagus. Lalu yang selanjutnya, bagaimana TIK membantu dalam mengoptimalkan proses produksi video dan editing dari video Mas untuk produksi? Kalau TIK itu dalam proses editing juga berpengaruh banyak ya, Mas. Karena kita pun dalam dunia videografi yang terpenting nomor 2 itu dari pengambilan gambar itu yang kedua kan juga editing, Mas. Editing itu juga sangat penting. Kita pun juga memanfaatkan orang-orang yang ahli di bidang TIK. Contohnya seperti orang lulusan multimedia, lulusan ilmu komunikasi, kita ajak kerja bareng bagaimana untuk membentuk PH kita, brand kita supaya bisa lebih besar lagi, Mas. Oke. Lalu selanjutnya untuk sebelumnya FEP Sinematografi ini ada timnya atau Mas sendiri yang mengelola? Di FEP Sinematografi itu kita tim pokoknya itu ada, kalau sama admin itu ada 6, Mas. Jadi 4 video, 5 tim lapangan, 1 admin. Sementara ini ada 6 sih, Mas. Nanti kalau kita overload atau jobnya lebih dari 6 lokasi, nanti kita baru cari callingan freelance di luar. Oke. Nah, ini masih terkait dengan tim tadi. Apakah perusahaan FEP Sinematografi ini menggunakan aplikasi khusus untuk mengelola jadwal dan tugas tim produksi? Kita untuk saat ini aplikasi khusus, kita paling untuk mencatat jadwal kita pakai Google sih, Mas. Jadi nanti kan bisa online dan juga kalender online. Jadi nanti semuanya yang tim-tim inti nanti kita share kalender kita share akun kalender online-nya itu nanti bisa login ke kalender itu, nanti jadwalnya udah sinkronis. Berarti secara real time gitu ya? Iya, nanti kalau ada penambahan jadwal pun bisa lihat langsung. Dan untuk akun kalender itu yang bisa merubah hanya 1 orang adminnya itu saja sih, Mas. Soalnya pernah ada pengalaman kalau semuanya nggak disetting, semuanya bisa merubah itu kadang kepencet
ada jadwal yang hilang, ada gini, udah pernah ada pengalaman gitu juga. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana TIK ini memfasilitasi kolaborasi antara fotografer, videografer, dan editor dalam film? TIK tadi? Ya, TIK tadi. Ini karena kalau misal Mas ada kolaborasi sama tim lain atau lain sebagainya atau belum pernah? Untuk kolaborasi biasanya kalau sama fotografi dan editor itu kolaborasinya kayak pembuatan karya sih Mas. Kalau kita free, paling kalau kolaborasi kayak gitu paling kita juga 1 tahun sekali. Nanti kita undang model dan banyak-banyak orang, kita belajar bareng bagaimana cara foto yang bagus, cara video yang bagus. Setelah itu bagaimana kita editing yang bagus. Biasanya kalau acara kayak gitu kita kolaborasinya pada saat free sih Mas, kayak bulan puasa. Saat ini Instagram kan untuk saat ini apa masih ada situs web gitu? Kalau saat ini kita Instagram sama TikTok sih Mas. Kalau situs web itu rencana tahun-tahun depan ya Mas. Soalnya kan kalau situs web kita harus bayar langganan per bulan ya Mas untuk itunya jasanya. Jadi kita sementara ini kita mengaplikasikannya di Instagram sama TikTok. Oke. Lalu berikutnya, bagaimana TIK membantu dalam mengukur kepuasan pelanggan dan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan itu? Nah, kalau kita karena kita belum ada websitenya, maka kita untuk menampung umpan balik dan kepuasan pelanggan, kita sementara ini banyaknya bisa melalui pengaduan lewat customer service kita atau ke nomor WhatsApp saya pribadi juga di linknya sudah ada, dan juga bisa di kolom Google Maps. Karena kan kalau kita udah rencana ke depan, kalau kita udah punya website kan nanti bisa ditampung di website tersebut. Benar. Nanti bisa didata keluh kesahnya apa. Untuk sementara ini kita paling lewat nomor customer service-nya sih Mas. Oke. Nah, pasti untuk sinematografi ini pasti perlu penyimpanan cadangan gitu kan. Apakah perusahaan FFP sinematografi ini menggunakan teknologi cloud untuk penyimpanan dan berbagi file? Kita sementara ini pakai Google Drive sama OneDrive dari Microsoft Mas. Tapi seringnya kita pakai Google Drive karena kan customer juga kalau pakai OneDrive kan sedikit asing, lebih suka Google Drive walaupun kita yang langganan harganya yang lumayan Mas. Iya. Oke. Bagaimana perusahaan bagaimana FFP sinematografi ini menghadapi tantangan keamanan cyber dan mengantisipasi ancaman terhadap data dan sistem TIK? Kalau keamanan cyber dari segi kayak Instagram atau gimana Mas? Apa aja? Contohnya kalau kita keamanan cyber, kalau kita buat contoh Instagram produksi kami FEP Sinematografi itu sementara ini alhamdulillahnya belum pernah kehack ya Mas, karena kita menggunakan autentifikasi dua faktor. Jadi kalau ada yang mau login kita harus nge-CC dulu di HP utama kita yang kita verifikasikan. Dan juga kita memanfaatkan verifikasi lewat nomor telepon. Jadi kita keamanannya untuk saat ini kita double sih Mas. Oke. Walaupun teman-teman yang udah kayak gitu juga ada beberapa orang yang udah ada ngalamin kehack lah. Itu biasa rata-rata dia membuka link asal sih Mas. Ada yang ngirimin link dan itu link asal dia buka dan datanya kertas semua. Makanya kita sama adminnya juga bilang kalau ada yang ngirimin link nggak jelas mending nggak usah dibuka, pakai HP yang buat ngelayanin customer, pakai HP lain aja. Gitu walaupun udah pakai ini ya. Walaupun kita udah pakai autentifikasi 2 faktor, kita sama admin juga kita harus hati-hati itu. Iya. Oke. Lalu ada rencana nggak pakai AI untuk FFP sinematografi ini? AI kita sementara ini untuk perkembangan AI saat ini di dalam video ya Mas. Kalau di dalam dunia foto kita udah puas dengan adanya AI, tapi kalau dunia video kita belum menggunakan banyak AI sih Mas. Paling kita menggunakan AI untuk ngedit audionya saja. Karena kalau kita ngedit video pakai AI, editannya pun menurut saya kurang sehalus kalau kita ngedit manual Mas. Oh gitu.
Oke, selanjutnya bagaimana perusahaan FFP Sinematografi ini mengintegrasikan TIK dengan sistem keuangan dan administrasi? Kalau kita mengintegrasikan sistem keuangan dan Admin. kita kalau dalam dunia promosi, kita selama sebulan itu kita 3 bulan sekali lah mas, kita target pengeluaran untuk kita promosi lewat Instagram, promosi berbayar itu. Soalnya kita merasakan kalau kita promosi berbayar itu, saya dulu mencoba pertama kali efeknya langsung masuk 10 klien, 5 klien gitu. Jadi setiap 3 bulan kita anggarkan untuk 3 bulan sekali kita promosi Instagram Reels. Seminggu, 2 minggu gitu mas. Kalau kita targetkan 1 bulan sekali itu pengeluarannya juga lumayan, makanya kita targetkan 3 bulan sekali. Itu menurut saya udah cukup sih mas. Iya. Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan pada tim-timnya FFP Sinematografi ini terkait penggunaan TIK? Apakah ada konten Pelatihan khusus pelatihan khusus untuk tim-tim? di bidang TIK ya mas? Iya. Pelatihan khusus kita ada mas, 1 bulan, bahkan nggak 1 bulan. Contohnya kalau kita pulang wedding, siang pulang wedding, sampai di tempat kerja saya itu pada ngumpul dulu, copy file itu. Setiap pulang wedding kita pun selalu mengadakan evaluasi dan pelatihan evaluasi dari job yang kita kerjakan tadi pagi. Contohnya ini video tadi pagi kurang ini, dan saya selalu bilang kalau videonya jelek hari itu nggak saya marahin sampai total, karena kalau kita marahin dia karyawan juga ada rasa benci kepada ownernya. Bener ya. Makanya kalau kita marahin sampai benar-benar marah, video yang jelek tadi kan nggak bisa kita ulang lagi mas. Iya. Makanya saya selalu bilang, saya cuma bilang gini, videonya yang kayak gini besok di event selanjutnya jangan diulangi lagi ya. Lebih baik event selanjutnya nanti videonya dibuat kayak gini. Yeah. Jadi untuk evaluasi dan pelatihan hampir setiap minggu saya ada mas. Setiap pulang event pasti saya diskusi dulu. Tadi kesusahan di lokasinya apa toh? Bicara bareng, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Terus soalnya kalau 1 bulan sekali ngadain pelatihan itu pun kayak terlalu formal dan terlalu gimana mas? Kurang membaur kepada kru di kantor kita sih mas. Oh gitu. Walaupun begitu masih ada evaluasi ya itu. Iya, setiap minggu ada. Lalu apakah ada rencana untuk mengembangkan entah itu aplikasi mobile atau platform berbasis web untuk memudahkan pelanggan mengakses layanan? Nah rencana itu saya juga pengen langganan website yang klien ngisi database. Ya. Pertama kan klien buka website, ngisi database, bisa lihat daftar harga, booking, ngisi nama, transfer, terus udah masuk ke jadwal kita. Rencana kita pengen langganan buat website seperti itu sih mas. Itu rencana kedepannya. Jadi klien nggak perlu chat-chat kita, tanya-tanya, nggak perlu. Jadi udah ngisi database, lihat daftar harga, booking, transfer udah masuk kan lebih enak mas. Jadi tim kita juga sudah nggak repot-repot balesin chat, klien udah otomatis ngebooking kan lebih enak kayak gitu. Ya jadi mudah banget kalau sudah ada web, entah itu web atau aplikasi gitu. Jadi pelanggan-pelanggan yang calon-calon pelanggan itu nggak perlu ribet-ribet lagi kayak hubungin kontak gitu kan. Nah habis itu bagaimana perusahaan FFP Sinematografi ini mengelola risiko terkait kegagalan sistem TIK atau gangguan layanan? Untuk kegagalan sistem sementara ini kita belum ada sih mas, karena kan kita plusnya kan kita kalau menerima klien kan kita masih manual lewat WhatsApp. Itu untuk sementara ini kegagalan sistem belum ada mas. Mungkin kalau kita pas WhatsApp baru down dulu harus pas WhatsApp dulu musimnya down itu paling kita cuman balas telatnya sih mas. Yang balesin telat. Karena kan plusnya kalau kita masih manual menampung job-job dari klien manual pakai WhatsApp kan enaknya resiko error itu kan minim sekali mas. Beda kalau lewat website.
gitu Mas. Oke. Jadi ternyata itu sampai di sini pertanyaannya. Mungkin Mas ada yang mau disampaikan ke pemirsa? Ya untuk teman-teman yang mengambil jurusan multimedia atau ilmu komunikasi harus berbanggalah karena jurusan kalian untuk saat ini dan kedepannya itu adalah jurusan yang paling dicari, diminati, dan paling banyak dibutuhkan di dunia industri dan dunia usaha. Tetap semangat dan selalu belajar terus. Saya Ferdianeka Pratama, owner FEP Sinematografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya Septian Laksana, MC dari interview ini, undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.